Halo Sobat Berita Kita. Pemerintahan Xi Jinping kabarnya sudah setuju untuk menjual jet tempur canggih Tiongkok ke Uzbekistan. Sebuah langkah yang menandakan semakin kuatnya kemitraan militer antara Beijing dengan negara Asia Tengah tersebut. Kesepakatan itu mencakup akuisisi pesawat modern seperti JF-17 Blok 3, J-10C, atau bahkan J-35 generasi kelima. Sebelumnya, Uzbekistan telah secara bertahap mengintegrasikan sistem pertahanan udara Tiongkok, termasuk Haki-9B, FM-90, dan KS-1C, sebagai bagian dari modernisasi persenjataan yang baru dan lebih modern dengan peningkatan ancaman-ancaman modern saat ini. Perkembangan ini menegaskan pergeseran strategis bagi Uzbekistan, sebuah negara yang secara historis terikat dengan perangkat militer Rusia, dan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuatan yang sedang berkembang saat ini di Asia Tengah. Bagi sebuah wilayah yang telah lama terjebak di antara kekuatan global, kesepakatan ini bisa menandai babak baru, tidak hanya untuk Angkatan Udara Uzbekistan, tetapi juga untuk ambisi Cina sebagai pemasok senjata global. Angkatan Udara Uzbekistan sangat tergantung pada pesawat yang dirancang oleh Soviet seperti Su-27 dan MiG-29, yang keduanya ini mendekati akhir masa operasionalnya. Pesawat tempur generasi keempat ini yang diperkenalkan pada tahun 1980-an dulunya merupakan yang terdepan, tetapi saat ini sudah sangat kesulitan untuk menandingi kemampuan jet tempur modern. Kebutuhan Uzbekistan akan pengganti sudah sangat jelas selama bertahun-tahun, dengan laporan sebelumnya menunjukkan minat pada Su-30SM Rusia atau Rafale dari Prancis. Namun, potensi peralihan ke Cina mencerminkan pilihan pragmatis, didorong oleh biaya, ketersediaan, dan realistis geopolitik yang berubah. JF-17 Blok 3, salah satu pesawat yang dilaporkan sedang dipertimbangkan, adalah pesawat tempur multirole ringan dengan satu mesin yang dikembangkan secara bersama oleh Tiongkok dan Pakistan. Dengan harga 30 juta US dollar per unit, merupakan pilihan yang ramah anggaran dibandingkan dengan alternatif Barat atau Rusia yang sering kali melebihi 80 juta US dollar. Ditenagai dengan mesin Klimov RD-93, JF-17 dapat mencapai kecepatan hingga Mach 1,6 dan mampu membawa muatan tempur hingga 4.000 kg, termasuk rudal udara ke udara seperti PL-12 dan amunisi berpemandu presisi. Radar KLJ-7A yang disematkan pada pesawat tempur JF-17 mampu mendeteksi musuh hingga jarak 170 km. Dengan mendukung keterlibatan jarak jauh, fitur penting dalam pertempuran udara modern. Varian Blok 3 ini, yang diperkenalkan pada awal tahun 2020-an, mencakup peningkatan seperti radar array yang dipindai secara elektronik aktif dan sistem perang elektronik yang ditingkatkan, menjadikan pesawat ini kompetitif dengan jet-jet barat yang lebih tua seperti F-16 Blok 50. Bagi Uzbekistan, JF-17 menawarkan keterjangkauan dan fleksibilitas meskipun ketergantungannya pada rantai pasokan Tiongkok menimbulkan pertanyaan tentang logistik jangka panjang. Pesawat tempur J-10C, pesaing lainnya adalah pesawat tempur generasi keempat-setengah yang lebih canggih. Dirancang oleh Chengdu Aerospace Corporation dari Tiongkok, dengan konfigurasi sayap delta dan canard foreplanes, pesawat ini sangat lincah dan mampu mempertahankan belokan hingga 9G. Dengan bermesin WS-10B, memberikan kecepatan maksimum hingga Mach 1,8 dan jangkauan tempurnya sekitar 550 km yang dapat diperpanjang dengan pengisian bahan bakar di udara. Fitur unggulan J-10C adalah penggunaan radar AESA yang dipasangkan dengan rudal PL-15 yang memiliki jangkauan hingga 300 km dalam versi domestiknya, meskipun untuk model ekspor mungkin akan dibatasi hingga 145 km. Pesawat ini mendukung berbagai macam senjata, mulai dari bomber pemandu laser hingga rudal anti kapal. Dengan harga 50 juta US dollar per unit, harganya lebih mahal daripada JF-17, tetapi masih lebih murah jika kita bandingkan dengan pesaingnya seperti Rafale yang bisa mencapai lebih dari 120 juta US dollar. Pesawat J-35, yaitu jet tempur siluman generasi kelima Tiongkok, dirancang untuk bersaing dengan F-35 Amerika Serikat.
desain sayap terbang tanpa ekornya, mengurangi luas penampang radar meskipun tidak sesiluman F-35 dengan RCS yang diperkirakan antara 0,1 hingga 0,5 meter persegi dibandingkan dengan F-35 yang memiliki RCS 0,001. Ditenagai dengan dua mesin WS-19, J-35 mencapai kecepatan Mach 1,8 dan memiliki radius tempur sekitar 1.200 km. Perangkat sensor yang digunakan oleh pesawat ini, termasuk radar AESA canggih dan sistem pencarian dan pelacakan inframerah, mendukung perang berbasis jaringan dan memungkinkan koordinasi dengan drone dan sistem darat lainnya. Sementara ruang senjata J-35 dapat membawa 4 rudal PL-15 secara internal dengan harga 100 juta US dollar, ini adalah opsi premium. Menjual ke Uzbekistan akan menjadi langkah berani bagi Tiongkok, menandakan kepercayaan pada teknologinya dan kesediaan untuk berbagi sistem mutakhir dengan mitra-mitra Tiongkok. Adopsi sistem pertahanan udara Tiongkok oleh Uzbekistan melengkapi pesawat-pesawat ini menciptakan jaringan pertahanan berlapis. Haki-9B adalah sebuah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh yang sering dibandingkan dengan S-300 milik Rusia. Dengan jangkauan hingga 200 km, mampu menargetkan pesawat, rudal jelajah, dan bahkan target balistik pada ketinggian 50 km. Dengan radar arepasenya, mampu melacak beberapa ancaman secara bersamaan, menjadikan rudal ini sebagai perisai yang tangguh melawan angkatan udara modern. FM-90 adalah sebuah sistem jarak pendek, unggul dalam pertahanan ketinggian rendah, mampu mencegat drone dan rudal jelajah dalam radius 15 km. Rudal berpemandu inframerah ini sangat gesit dan dirancang untuk menghadapi ancaman yang bergerak sangat cepat. KS-1C adalah sebuah sistem jarak menengah hingga jauh yang menjembatani kesenjangan, menyerang target hingga 70 km dengan rudal berpemandu radar. Peralihan ke perangkat keras Tiongkok terjadi saat Uzbekistan menavigasi landscape geopolitik yang sangat kompleks. Secara historis, Asia Tengah telah menjadi halaman belakang bagi Rusia dengan Moskow yang selalu menyuplai sebagian besar peralatan militer di kawasan tersebut. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.